Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ya Channel. Oke dulur-dulur, jarang konten lagi. Akhirnya saya bisa konten lagi. Dan pada konten kali ini sama seperti judul dan thumbnail, yaitu membahas tentang aliran-aliran di Pagar Nusa. Ini mungkin akan saya jelaskan dari beberapa dan dari salah satu sumber, yaitu Pagar Nusa Stay Ma'arif Jambi. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, intro dulu. Oke dulur, langsung saja kita mulai pembahasan pada konten kali ini. Dan sebelum itu, dulur-dulur harap subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya agar saya semangat lagi untuk membuat konten. Oke, langsung ke aliran Pagar Nusa yang pertama. Ada Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia 1915. Nanti akan saya tampilkan gambarnya di sini. Sejarah Gasmi memang ada dua versi, antara didirikan oleh Kiai Haji Manaf Abdul Karim Mbah Manaf atau Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau bisa disebut Gus Maksum. Menurut buku sejarah Kiprah Gus Maksum, Gasmi didirikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada 30 Januari 1966 oleh Gus Maksum. Adapun di zaman Mbah Manaf, di Lirboyo memang sudah berlatih pencak silat tapi belum dinamai dan disahkan. Jadi pencetus Gasmi adalah Gus Maksum sendiri. Namun beberapa banyaknya gerakan dan amalan di Gasmi masih memakai ajaran Mbah Manaf Abdul Karim. Nah, di gambar yang ini itu tahunnya kan 1915. Nah, itu berdirinya, bukan resminya. Kalau resminya kan ya 30 Januari 1966 atau mungkin berapa saya juga kurang tahu, atau dulur-dulur yang tahu bisa komen di bawah. Nah, seperti itu. Dan Gasmi ini memiliki seragam aliran yang berwarna merah, dan sabuknya itu bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam, bisa berwarna merah, dan lain-lain. Yang kedua ada Perguruan Pencaksilat Pagar Nusa Cepat Pembela Diri atau bisa disebut Pagar Nusa Cepedi. PPS Cepedi berdiri tanggal 17 September 1922 di Yogyakarta oleh Eyang Cito Mangkunegoro. PPS Cepedi mengalami perkembangan pesat saat Bapak R. Muhammad Kasturi Al-Asadi HR mendirikan dan membuka UKM PPS Cepedi di Riyayan Sunan Kalijaga pada 17 September 1970. Bapak R. Muhammad Kasturi Al-Asadi HR lahir pada tahun 1946 di Temanggung. Beliau belajar bela diri sejak usia remaja, pencaksilat, kempo, karate, dan sebagainya pernah ia pelajari. Di Cepedi beliau belajar dengan Eyang M. Zain, murid langsung Eyang Cito Mangkunegoro, pendiri PPS Cepedi. Nah, itu sedikit kulikan atau ulasan dari pencaksilat Cepedi. Yang selanjutnya ada Keluarga Besar Perguruan Pencaksilat Asma 8 Agustus 1962. Perguruan ini secara resmi bernama Keluarga Besar Perguruan Pencaksilat Asma karena teknik gerak jurusnya menggunakan jurus aliran silat Asma yang dihimpun oleh Kiai Ahmad Arif atau Ahmad Samsudin alias Ahmad Hambari atau akrab disapa ayah dari Purwokerto. Atas restu gurunya Kiai Adbar Muin Rawayan, Banten. Kiai Samsudin awalnya belajar pencaksilat langsung dari ayah dan kakeknya. Selain itu, beliau juga pernah mempelajari silat Minang, Esa, Cimande, Cikalong, dan silat Banten. Wasiat Kiai Samsudin, zaman ditinggalkan salat
berbakti kepada kedua orang tua, jangan benci kepada semua makhluk, dan ikhlas. Ini sebuah wasiat yang harus kita dulur-dulur Pager Nusa dan kita semua harus amalkan semuanya, karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali wasiatnya. Jangan pernah meninggalkan sholat, berbakti kepada orang tua, jangan membenci dan kepada semua makhluk. Maksudnya jangan membenci kepada semua makhluk, siapapun itu jangan pernah membenci, meskipun itu manusia yang berbuat jelek padamu atau yang lain dan sebagainya. Dan selalu untuk menanamkan keikhlasan. Nah, jika kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, maka kita akan juga mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Mungkin kita akan membahas 4 dulu, bukan 4, maaf, maksudnya 5 dulu. Nah, besok akan saya lanjutkan lagi untuk beberapa selanjutnya. Yang keempat, nah ini lambangnya ada hatinya ya. Namanya PSKH, Pencak Soji Kampoelan Hati. Kiai Sahadat adalah seorang santri dari Kerasidenan kedua yang belajar pencak esa kepada kadang murid langsung dari Ki Ngabe Surodewiryo seperti Mbah Sarkam, Mbah Citro Rejo, dan Mbah Karno yang hampir kesemuanya bergabung dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati. Selesai belajar pencak esa, Kiai Sahadat pulang ke Blitar dan mendirikan perguruan bernama PSKH, Pencak Suci Kumpulan Hati. Nah, dengan merubah jurus yang ia dapat namun tetap dengan ciri khas esa. Kini anggota-anggota PSKH yang hanya ada di Blitar banyak yang telah melebur dalam Pager Nusa. Nah, jadi seperti ini dulu. Karena sangat banyak sekali aliran-aliran Pager Nusa, yang inilah, yang itulah, seragamnya inilah, seragamnya itulah. Nah, kita juga harus memahami bahwa Pager Nusa itu bukan dari seperti ini saja. Bahwasanya Pager Nusa itu banyak. Jadi kita harus yang tidak tahu harus belajar, bukan hanya mencaci, membenci, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan ini aliran Pager Nusa ini kan dari dari Esa ya. Nah, dan Pager Nusa itu banyak sekali yang dari Cimande, yang dari apalah mungkin akan saya tayangkan, akan saya ada fotonya di sini, foto dari buku yang pernah saya baca. Nah, ini yang terakhir yaitu Ikatan Pencaksilat Meruyung. Padepokan Meruyung termasuk padepokan tertua di Banyumas yang didirikan oleh Kiai Ahmad Mukto di Purwokerto, Banyumas. Sebetulnya jauh sebelum dibawa Kiai Ahmad Mukto ke Banyumas, Meruyung telah diajarkan di pesantren di daerah Majenang, Cilacap oleh Kiai Abdullah Sayuti atau leluhur Kiai Ahmad Mukto. Namun saat ini belum memiliki nama di tahun 1980-an. Meruyung berkembang pesat di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Mukto. Nama Meruyung bermakna ma'rifatullah dan ruyung atau pohon ruyung simbol kebijaksanaan. Artinya tanda orang yang makrifat adalah menjadi manusia yang berguna dimanapun berada. Nah, ini betul sekali tuh. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena dengan kita menjadi orang yang bermanfaat, memudahkan pekerjaan orang lain, maka kita akan dipermudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala urusan kita di kelak nanti. Nah, mungkin cukup beberapa aliran itu tadi, yang ada 5 aliran itu tadi, yaitu yang pertama ada Dasmi, yang kedua ada Perguruan Pencaksilat Pager Nusa Cepedi,
Dan yang ketiga ada keluarga besar perguruan pencak silat Asma. Dan yang keempat ada pencak Soji Kombalan ID. Dan yang terakhir ada ikatan pencak silat Merulung. Nah itu mungkin hanya ada 5 lah untuk yang bisa saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan lagi dengan sumber yang sama. Mungkin di video ini segitu dulu. Jika ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang, dulur-dulur bisa komen di bawah agar kita juga bisa sharing-sharing ilmu lebih lah. Nah, agar kita tahu juga tentang badan usaha yang seperti ini, badan usaha yang seperti itu, ada gerakan badan usaha seperti ini, agar badan usaha itu tidak dipandang jiplak, ginilah, gitulah, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin cukup dimengerti lah untuk dulu-dulu semua. Saya kalau ada kata minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.